Inilah salah satu dapur keris yang cukup membingungkan ya, tapi justru banyak dicari oleh para pecinta keris. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas keris yang beberapa hari yang lalu saya bahas ya. Jadi kerisnya seperti ini yang belum diwarangi ya, tapi ini nanti yang sudah diwarangi ya. Jadi dapurnya kalau teman-teman lihat cor-corannya itu ada yang nyebut ini pulang geni lurus, ada yang nyebut tilam sari. Nah, sebenarnya ini keris dapur apa dan seperti apa sih bentuknya setelah diwarangi. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat saja ya kerisnya ya. Nah, ini adalah penampakan kerisnya setelah diwarangi ya. Jadi pamornya sudah cukup jelas, cukup bagus. Jadi kontras pamor sama besinya yang warna hitam itu terlihat jelas ya. Jadi sekali lagi ini adalah keris pemberian dari salah seorang teman subscriber dari daerah Karanganyar, Jawa Tengah ya. Waktu memberi memang belum diwarangi, tapi ini memang saya warangi walaupun ini memang keris baru ya, tapi tetap memang harus dirawat ya, harus dirawat lah. Jadi paling nggak kalau diwarangi akan terlihat lebih baik kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat tentang dapurnya sendiri ya. Nah, kalau teman-teman lihat, jadi ini kerisnya itu bilanya ini limpo ya, atau tidak pakai odo-odo ya, jadi kayak tipis itu ya. Jadi sama kayak jenis brojol sama tilam ya. Tapi ini ada tikelnya, tapi dari itu mungkin nggak kelihatan, tapi kalau dari dekat sini akan kelihatan ya. Tapi di sini ada bagian gereneng. Nah, ini biasanya kalau di dalam dunia perdagangan, keris seperti ini biasanya agak cepet laku, biasa dibilang pulang geni lurus ya. Karena memang di buku dapur, nah ini ya, di buku dapur keris jadi pulang geni itu sebenarnya lo 5 ya, yang umum itu ya, tapi ada yang lurus. Nah, seperti ini kalau teman-teman perhatikan itu yang di bagian gereneng, nah ada ripan dan susun ya, ada yang bilang pakai gereneng, jadi itu masuk pulang geni lurus ya, karena memang namanya lebih kayak menjanjikan ya. Pulang geni itu adalah nama salah satu pusaka milik Arjuna kalau di pewayangan ya. Jadi biasanya teman-teman atau orang-orang memakai dasar dari salah satu buku dapur ini ya, pulang geni lurus ya. Kalau di literatur yang lain sebenarnya salah satunya kalau di ensiklopedia keris sebenarnya masuk tilam sari ya, walaupun kalau di situ tulis tingil gitu aja ya. Jadi bagian belakangnya kayak tilam ubeh tapi pakai tingil, itu tilam sari. Tapi sebenarnya kalau yang dicetakan yang pertama kalau nggak salah itu yang di ensiklopedia budaya nasional itu selain tilam sari itu selain pakai tingil ada yang pakai gereneng ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ada nyebutnya tilam sari. Kalau saya sendiri saya lebih cenderung menyebut ini sebagai tilam sari ya. Tapi sekali lagi terserah ya. Jadi teman-teman pakai acuan yang mana ya. Biasanya sih orang lebih suka memang menyebut sebagai pulang geni lurus dinerisikan seperti ini ya. Nah, ini untuk lebih detailnya. Jadi keindahan jadi istilahnya materi besi dan bahan pamornya. Jadi terlihat kontrasnya seperti apa setelah diwarangi. Ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bila kerisnya ya. Ini bagian sor-sorannya ya. Jadi itu kalau teman-teman lihat tadi itu di bagian wadidang ada gerenengnya ya. Tapi ini bilanya limpo atau nggak pakai odo-odo ya. Jadi ini masuk jenis tilam ya ini ya. Ini kalau yang saya pribadi sih nyebutnya tilam sari ya. Walaupun ada beberapa nyebutnya ini sebagai dapur pulang geni ya. Yaitu pulang geni yang lurus ya. Nah, untuk pamornya sendiri ini kalau di dunia perkerisan ini dimasukkan pancuran emas ya. Walaupun kalau untuk pancuran emas sendiri itu kalau yang di buku pamor itu pamor sodo yang garis di bagian tengah itu nanti sampai bawah ya, nanti digonjo baru nyabang 2 itu kalau gambarnya pancuran emas seperti itu. Tapi ini ya seperti ini walaupun yang tadi itu enggak digonjo, istilahnya pecah garisnya, malah ini kayak nyebar, ini tetap masuk pancuran emas. Kalau ini bagian ujungnya ya, jadi ujung bila keris ya. Nah, itu pamornya sampai istilahnya sampai ujung, sampai pucuk ya, bahkan tepat di tengah ya, walaupun ini bukan satu garis ya, terlihat lebih kayak 2 garis ya.
Tapi ini sudah terlihat cukup bagus ya untuk apa, warna pamor dan besinya ya, kontrasnya terlihat cukup bagus ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Pamete saka Luyut, sarwa sareh saliring panganyut. Lamun yitno kayitnan kang mitayani, tarlen mung kapribadinipun kang katon tinonton kono. Pengambilannya dari Luyut, serba sabar segala pikiran. Kalau waspada, kewaspadaan yang bermanfaat. Tidak lain hanya dirinya sendiri yang kelihatan dilihat di situ.